So guys, buat kalian para investor pemula yang ingin mulai berinvestasi dalam dunia cryptocurrency, khususnya Bitcoin ya. Nah, sebelum kalian terjun lebih jauh lagi ke dalam dunia tersebut, tentunya kalian harus mengenal dulu apa sih itu Bitcoin itu apa sih gitu ya maksudnya. Jadi kalian harus lebih mengenal tentang Bitcoin itu sendiri. Nah, di video kali ini kita akan jelaskan, channel tentunya akan menjelaskan apa sih Bitcoin tersebut. Nah, agar kalian lebih mudeng ya, lebih gimana jadi lebih ngeh tentang Bitcoin ya, kalian harus tonton video ini ya. Tonton videonya. Yo guys, balik lagi di Tia Channel bersama saya Tia. Di channel ini, di channel tempatnya berbagi ilmu, info, pengalaman, dan cerita. Apa yang Tia alami, kalian boleh tahu. Apa yang Tia tahu, kalian harus tahu. So guys, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi ke program edukasi ya. Kali ini kita belajar lagi tentang cryptocurrency, khususnya tentang Bitcoin. So jangan kemana-mana, dukung terus channel ini untuk perkembangannya tentunya. Dengan cara apa? Dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Nyalakan lonceng di sebelah kanannya supaya kalian dapat info-info terupdate dari Tia Channel. So jangan kemana-mana, stay tune. Senang rasanya berjumpa lagi dengan kalian guys. Seperti biasa, Tia Channel, channel informasi dan edukasi kembali datang menyapa kalian. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kekuatan, diberikan perlindungan, diberikan rezeki dan kesehatan yang luar biasa oleh Yang Maha Kuasa tentunya. Dan bagaimana untuk kalian yang masih menunaikan ibadah puasa, mudah-mudahan kalian masih mengikuti ibadah kalian dengan baik ya, tanpa ada bolong-bolong puasanya ya. Dan juga tidak lupa Tia Channel ingin mengucapkan berbelasungkawa sedalam-dalamnya atas peristiwa kapal selam ya, malapetaka terjadi pada kapal selam KRI 402 Nanggala beberapa hari yang lalu ya. Mudah-mudahan semua para almarhum diterima di sisi Yang Maha Kuasa dan para keluarga atau dari korban menerimanya dengan ketabahan dan kesabaran ya. Dia turut berbelasungkawa buat para korban ya, keluarga korban maksudnya ya. Oke guys, jadi langsung saja pada video kali ini ya, kita akan belajar lagi tentang cryptocurrency. Kali ini kita akan bahas tentang Bitcoin ya, karena banyak sekali pada minggu ini khususnya ya. Jadi minggu-minggu ini ya, sebulan ini lah ya, jadi banyak yang membahas tentang cryptocurrency. Jadi lagi ngetrend ya, karena saham kemarin kan sempat turunnya, jadi tinggalin sebagian para investor itu ada yang lari dari saham ke cryptocurrency. Nah, buat kalian para investor pemula khususnya yang ingin terjun ke dunia cryptocurrency, nah contohnya Bitcoin ya, kita ambil contoh Bitcoin ya. Sebelum kalian terjun ke dalamnya, tentu kalian harus mengenal lebih dalam ya, karena ada istilah kan tidak kenal maka tak sayang. Nah, di sini kita akan bahas tentang Bitcoin itu sendiri. Apa sih itu Bitcoin? Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas sekarang. Oke guys, jadi di layar monitor kalian atau di layar HP kalian ya, atau di layar komputer kalian ya, jadi sudah ada tampilan yang telah Tia Channel siapkan untuk pembahasan tentang Bitcoin ini. Jadi kita langsung saja bahas ya. Apa itu Bitcoin? Bitcoin adalah kelas aset baru yang dapat menyimpan nilai dan juga dikirim ke siapapun di seluruh dunia untuk transaksi. Ini adalah bentuk uang digital tetapi tidak dikeluarkan atau dikendalikan oleh pemerintah pusat manapun. Bitcoin dijalankan oleh serangkaian komputer di seluruh dunia yang membentuk jaringan moneter terdesentralisasi. Perangkat lunak Bitcoin adalah open source, artinya siapapun di seluruh dunia dapat menjalankan server Bitcoin dan berpartisipasi menjadi bagian dari jaringan. Bitcoin ditentukan pada tahun 2009 oleh seorang ditemukan ya. Bitcoin ditemukan pada tahun 2009 oleh seorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Dari namanya Satoshi Nakamoto tentunya orang Jepang ya. Kalau dari namanya OOO, kalau di Indonesia tuh O tuh Jawa. Lanjut. Tidak seperti uang pemerintah seperti dolar ataupun euro, Bitcoin memiliki persediaan terbatas. Hanya akan ada 21 juta Bitcoin yang bisa ada di dunia ini. Inilah yang membuat Bitcoin unik. Bitcoin adalah aset digital langka pertama yang pasokannya tidak dapat ditinggalkan atau dicetak seperti uang. Jadi setiap koin itu, setiap cryptocurrency itu ada batasannya ya. Jadi nggak sebebas seperti uang. Kalau uang kan main cetak terus ya, kalau ini enggak ya. Nah kemudian oh ya, tadi si Bitcoin ini kan dijalankan oleh server ya. Makanya kita kan sering kenal ya nama istilah-istilah, ayo kita nambang Bitcoin lah. Jadi ada pertambangan seperti itu guys ya. Oke lanjut. Sekarang mengapa Bitcoin berharga? Bitcoin berharga karena tidak memiliki izin.
Siapapun dapat mengirim dan menerima Bitcoin kepada siapapun di seluruh dunia tanpa izin melalui koneksi internet. Bitcoin tanpa sensor artinya tidak ada yang bisa melarang transaksi Bitcoin. Bitcoin juga terdesentralisasi yang berarti setiap orang dapat berpartisipasi menjadi bagian dari jaringan. Setiap transaksi Bitcoin dicatat secara terbuka sehingga setiap orang yang memvalidasi setiap transaksi. Bitcoin juga dijamin dengan kriptografi yang tidak mungkin ditembus menjadikan jaringan moneter terkuat di dunia. Nah itu jadi kalau dibandingkan, ini kita tentang Bitcoin ya. Jadi kita jangan bandingkan dulu dengan koin-koin yang lain selain Bitcoin, karena Bitcoin ini misalnya lebih kuat lah ya. Nah kemudian mengapa orang berinvestasi dalam Bitcoin ya? Kenapa orang-orang itu kebanyakan tertarik untuk berinvestasi dalam Bitcoin? Banyak orang berinvestasi dalam Bitcoin karena mereka melihat Bitcoin sebagai penyimpan nilai dan lindungi nilai terhadap inflasi. Bitcoin menjadi penyimpan nilai yang mirip dengan emas karena langka dan sulit diproduksi. Tapi Bitcoin juga bisa lebih baik dari emas. Tidak seperti emas, Bitcoin dapat dikirim kemana saja secara global 24 kali dalam 7 hari ya. 24 jam. Jadi kalau misalkan kalian ikut perdagangan Bitcoin guys, Bitcoin ini nggak ada matinya, jadi nggak ada tidurnya ya. Sedangkan untuk saham itu kan hari kerja ya, dan tutup di jam 4 ya. Kemudian kalau misalkan untuk forex itu sama ya, Senin sampai Jumat. Nah, walaupun 24 jam tapi Senin sampai Jumat. Nah sedangkan Bitcoin ini dia 24 jam seminggu. Nah, jadi nggak ada ini ya, nggak ada off-nya gitu ya. Dan hampir tidak ada biaya untuk diangkut karena kelangkaannya, keamanannya, likuiditasnya tinggi, dan kesediaan secara global. Orang percaya bahwa harga Bitcoin akan naik seiring waktu, dapat menjadi uang alternatif di masa depan. Jadi banyak orang yang berharap agar si Bitcoin ini bisa menjadi mata uang, khususnya mata uang digital di masa depan ya. Nah ini Bitcoin ini adalah investasi yang mereka bilang tuh mirip dengan emas ya. Dan ini terjadi guys, seperti kemarin ketika emas itu mulai kenaikan untuk sementara waktu ya, dari harga berapa ya, dari 600, 700 ke 1 juta, dia balik lagi ke 900 sampai ke 800. Sedangkan Bitcoin ini melonjak tinggi ya. Terakhir itu dari di awal tahun di akhir tahun 2000, di akhir tahun ya. Ya sekitar November lah ya 2020 ya. Dia tuh dari sekitar angka 200-an ya, 200 juta kalau rupiah, 200 juta rupiah per satu Bitcoin. Dia lari sampai ke 900-an sempat ya. Sekarang sudah di berapa? Sekarang turun lagi sih, 700 lebih ya, 795 kalau terakhir dicek ya. Oke, terus bagaimana cara kerja Bitcoin ya? Transaksi Bitcoin hanyalah kumpulan secara transaksi yang dapat diakses oleh siapa saja. Jadi alih-alih menukar uang kertas fisik, semua transaksi di jaringan Bitcoin ditulis dan disimpan dalam database khusus yang disebut blockchain. Blockchain Bitcoin memiliki catatan lengkap tentang siapa yang mengirim jumlah berapa kepada siapa sejak pertama kali Bitcoin ada. Jadi catatannya itu sangat lengkap sekali guys ya, sangat terperinci. Setiap orang yang mengakses Bitcoin akan memiliki salinan percis dari semua catatan yang disimpan di perangkat mereka. Setiap transaksi dalam Bitcoin dijamin melalui kriptografi. Untuk memverifikasi transaksi dan memastikan tidak ada pengeluaran ganda, Bitcoin mengeluarkan proses yang disebut proof of work atau penambangan. Jadi istilah penambangan dalam Bitcoin guys ya. Jadi Bitcoin itu sangat lengkap, jadi sangat detail ya. Semua transaksinya tersimpan dengan rapi guys. Oke, nah tadi kan kalau kita mendengar istilah tentang blockchain ya. Tentang blockchain tadi kan. Nah, orang kan suka dengar nih blockchain. Nah, apa itu blockchain guys? Apa itu blockchain dan bagaimana cara kerjanya? Blockchain adalah database yang tidak dapat diubah. Yang berarti bahwa begitu data disimpan di blockchain sangat sulit dan hampir tidak mungkin untuk mengubah atau menghapusnya. Ketika seseorang melakukan transaksi Bitcoin, transaksi tersebut akan disiarkan ke dalam jaringan Bitcoin. Agar transaksi ini divalidasi, ada proses yang disebut dengan penambangan. Penambang Bitcoin akan mengelompokkan transaksi menjadi satu blok dan setiap blok dihubungkan satu sama lain seperti sebuah rantai, menjadikannya tidak dapat dirubah dan tahan kerusakan. Inilah mengapa teknologi Bitcoin disebut sebagai blockchain. Jadi sebagai sistem ya, sebagai sistem di mana tidak ada orang yang bisa merubahnya. Dan karena blockchain ini kan gabungan dari beberapa blok ya, makanya kalau misalkan sampai kalian menjual Bitcoin guys, kalian membeli atau menjual Bitcoin pada harga tertentu, kadang nunggunya suka agak sedikit lama mungkin karena itu istilahnya ngantri istilahnya. Oke. Nah, dari mana sih asal Bitcoin ini?
Untuk memvalidasi transaksi dan membuat blok untuk transaksi berikutnya, penambang perlu melakukan bukti kerja. Mereka harus membacakan teka-teki matematika yang rumit dengan menggunakan daya komputasi. Proses ini membutuhkan listrik. Ya. Oke. Semua juga butuh listrik ya. Proses ini membutuhkan listrik setelah penambang memecahkan teka-teki dan membuat blok baru. Penambang akan mendapatkan dua jenis hadiah. A. Biaya yang dilampirkan ke semua transaksi di blok tersebut, dan B. Bitcoin yang baru dicetak dan akan dimasukkan ke dalam sirkulasi. Secara teknis, mendapatkan Bitcoin membutuhkan kerja atau energi yang berupa daya komputasi atau listrik. Penambangan bukti kerja membantu Bitcoin mengamankan jaringannya tanpa otoritas terputar. Hadiah Bitcoin diatur di bawah protokol Bitcoin dan jumlah hadiah berkurang seiring waktu melalui halving Bitcoin. Nah, ini ada lagi nih istilah halving Bitcoin. Apa sih halving Bitcoin itu? Halving adalah proses untuk memastikan bahwa hanya akan ada 21 juta Bitcoin, jadi dibatasi guys ya. Setiap kira-kira 4 tahun, Bitcoin yang baru dicetak yang dihadiahkan kepada penambang akan dipotong setengah. Ketika Bitcoin dimulai pada tahun 2009, penambang mendapat 50 Bitcoin atau BTC ya. Setiap kali mereka membuat blok baru. Pada tahun 2012, hadiahnya menjadi 25 BTC per blok. Pada 2016, hadiahnya dipotong menjadi 12,5 BTC per blok. Halving terbaru terjadi pada Mei 2020 guys, yang mengurangi hadiah menjadi 6,25 BTC per blok. Halving membuat Bitcoin semakin langka dari waktu ke waktu. Nah, ini juga yang mengakibatkan harga Bitcoin itu semakin tinggi dan tinggi lagi gitu ya. Nah, kemudian faktor apa yang mempengaruhi harga Bitcoin? Nah, faktor apa yang mempengaruhi Bitcoin? Harga Bitcoin didasarkan pada penawaran dan permintaan. Nah guys ya, ingat ya, harga Bitcoin didasarkan pada penawaran dan permintaan. Ini tidak hanya berlaku untuk Bitcoin saja guys, ini juga berlaku untuk semua koin ya di dalam cryptocurrency. Makanya pada video-video sebelumnya tentang cryptocurrency ini channel pernah bahas ya, kalau misalkan di cryptocurrency ini kita tidak ada fundamental, jadi pergerakan harga itu sesuai dengan totally berdasarkan permintaan dan penawaran guys. Jadi market cap besar ya, ada permintaan besar, ada permintaan besar, betul, ada permintaan besar, maka harga akan naik ya. Ada penawaran besar, maka harga akan turun gitu ya. Jadi basically tergantung pada market cap ya, pada pasar ya, apakah itu penawarannya besar atau tidak, maupun kebalikannya permintaan besar atau tidak ya. Berbeda dengan saham, ada beberapa saham yang bisa ditentukan oleh jumlah bid dan offer, tapi ada juga yang kalau misalkan dia punya fundamental yang kuat, contoh seperti BCA ya, itu sangat sulit sekali untuk menggerakkan BCA naik atau turunnya. Jadi itu benar-benar murni berdasarkan market ekonomi Indonesia. Oke, lanjut lagi ya. Pasokan Bitcoin terbatas tapi permintaan terus naik. Itulah sebabnya harga Bitcoin naik dari tahun ke tahun. Setiap hari orang di seluruh dunia akan membeli dan menjual Bitcoin. Mereka akan membuat penawaran dan juga menawar harga untuk Bitcoin melalui pertukaran kripto. Aktivitas ini menciptakan volatilitas harga Bitcoin karena pasar Bitcoin berjalan 24 jam per 7 hari tanpa henti. Jadi ingat tadi ya, jadi Bitcoin ini perdagangannya tidak ada libur guys ya, 24 jam per 7 hari dalam 1 tahun. Kemudian faktor lain yang mempengaruhi harga Bitcoin adalah separuh. Halving Bitcoin menciptakan kelangkaan Bitcoin lebih tinggi, mengurangi tingkat pasokan baru karena pasokan menurun sementara permintaan untuk Bitcoin tetap sama atau bahkan meningkat. Orang-orang bersedia membayar lebih untuk mendapatkan Bitcoin. Jadi kebanyakan orang-orang itu sedang tergila-gila dengan Bitcoinnya. Nah, sekarang apakah sudah terlambat membeli Bitcoin guys? Meskipun harga Bitcoin terus naik sejak awal, jadi sekarang itu udah naik dibandingkan 2 tahun yang lalu guys ya. 2 tahun yang lalu, jangankan 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu lah ya. 2021 dikurang 3, 2018 guys ya, 2018 ya, 2018 awal itu Bitcoin masih harga di 150 jutaan ya, 150 juta per 1 Bitcoin dalam bentuk rupiah ya. Sekarang udah jauh banget. Nah, jadi meskipun harga Bitcoin terus naik sejak awal, masih belum terlambat untuk membeli Bitcoin. Anda dapat membeli sebagian kecil Bitcoin yang disebut dengan Satoshi. 1 Bitcoin sama dengan 100 juta Satoshi. 10 tahun yang lalu 1 US dollar ya, sama dengan 113.147.771 Satoshi. Atau
dalam ukuran Bitcoin itu 1,13 Bitcoin BTC ya. Namun pada saat ini 1 US dollar sekarang sama dengan 2000 Satoshi atau 0,00002 ribu BTC gitu ya. Jadi terlambat nggak kalau misalkan sekarang mau berinvestasi cryptocurrency atau Bitcoin ya? Sebetulnya guys, dalam berinvestasi itu tidak ada kata terlambat ya, mau kapanpun ya. Kalau misalkan kalian ingin mulai berinvestasi, mau sekarang boleh, mau nanti boleh gitu ya. Tapi kalau misalkan ditanya kapan saat terbaik untuk berinvestasi, tentunya hari ini, tentunya saat ini guys. Jadi nggak ada kata terlambat guys. Cuman kalian di sini harus cerdas ya, karena sekali lagi Bitcoin ini merupakan salah satu alat diversifikasi untuk kalian meraih keuntungan dalam investasi. Ingat tadi bahwa Bitcoin itu nggak ada fundamentalisnya. Jadi jangan 100% uang kalian diinvestasikan di Bitcoin, tapi disebarkan ya. Jadi dari misalkan dari sejumlah uang yang ingin kalian investasikan di dalam cryptocurrency atau di dalam dunia investasi ya, 20%-nya lah, 20%-nya kalian bisa investasikan di cryptocurrency ini atau di Bitcoin ini ya. Sisanya kalian bisa ke saham, bisa ke reksadana, bisa ke obligasi seperti itu. Jadi tidak 100% ke Bitcoin. Kenapa? Karena ingat bahwa Bitcoin atau cryptocurrency ini tidak punya fundamental. Jadi totally digerakkan oleh market ya, permintaan dan penawaran. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah apakah Bitcoin legal? Nah guys, apakah Bitcoin legal? Bitcoin legal di sebagian besar negara. Di Indonesia, Bitcoin diakui oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang kita kenal dengan Bapepti guys. Sebagai komoditas menurut peraturan Bapepti nomor 5 tahun 2019. Namun di Indonesia Bitcoin tidak diakui sebagai illegal tender. Namun di Indonesia Bitcoin tidak diakui sebagai legal tender, maksudnya legal tender. Karena legal tender Indonesia adalah dalam bentuk rupiah. Jadi di Indonesia ini Bitcoin ini sudah diakui sebagai sebagai salah satu alat untuk kita melakukan investasi ya. Hanya saja Bitcoin ini untuk sementara di Indonesia ini belum bisa digunakan untuk bertransaksi. Mungkin di beberapa negara Bitcoin ini sudah bisa digunakan untuk mulai bertransaksi online. Jadi jual beli sesuatu dengan pembayaran melalui Bitcoin guys. Tapi untuk di Indonesia ini sementara belum guys ya. Oke. Kemudian amankah berinvestasi dalam Bitcoin? Berinvestasi dalam Bitcoin dianggap aman, namun karena transaksi Bitcoin tidak dapat diubah, sebagai investor Anda harus bertanggung jawab atas kepemilikan Bitcoin Anda dan mendidik diri sendiri tentang cara mengamankan Bitcoin Anda. Melalui blockchain, Bitcoin menyediakan protokol moneter yang aman yang dapat diakses di internet. Bitcoin adalah investasi terbaik jika seorang investor ingin mendiversifikasi investasi portofolionya. Karena Bitcoin tahan sensor, terbatas, aman, dan terdesentralisasi. Jadi kalau misalkan kalian ingin berinvestasi ya khususnya di bidang cryptocurrency. Kalau misalkan kalian ingin berinvestasi di bidang Bitcoin maksudnya ya. Nah ini sangat aman sekali. Jadi jangan takut lah ya. Kalau dibandingkan dengan koin-koin yang lain dalam dunia cryptocurrency, tentunya saran dari Teh Channel yang bisa Teh Channel berikan buat kalian para investor pemula yang ingin terjun di bidang cryptocurrency adalah dengan berinvestasi di Bitcoin daripada berinvestasi di koin-koin yang lain. Karena istilahnya kan Bitcoin ini sudah cukup kuat lah ya, market capnya juga sudah besar dan untuk volatilitasnya nggak sevolatil, nggak naik turunnya itu nggak sehebat si koin-koin yang lain yang bisa dipermainkan ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin mulai berinvestasi di cryptocurrency, tentunya Bitcoin, silahkan guys. Dan untuk berinvestasi, gimana sih caranya kalian untuk berinvestasi di cryptocurrency? Sekarang itu sudah banyak sekali ya agen-agen atau istilahnya ya, tempat untuk menjual beli cryptocurrency ya. Ada beberapa antaranya, jadi banyak sekali aplikasinya bisa kalian lihat ya. Ada beberapa seperti Indodax, seperti Luno, seperti apa lagi? Peluang juga ada, Pintu, kemudian ada Toko Kripto, ada apa lagi ya? Ada yang luar itu Binance gitu ya. Ada rekeningku.com juga. Jadi banyak sekali ya. Jadi kalian bisa pilih aja platform-platform yang cocok dengan kalian tentunya ya. Jadi kalau misalkan kalian berinvestasi silakan, tapi berinvestasilah dengan bijak karena ingat Bitcoin atau cryptocurrency itu nggak ada fundamentalnya. Jadi basically totally digerakkan oleh market di mana dipengaruhi oleh pemerintahan dan penawaran. Oke?
Nah guys, itulah tadi pembahasan kita tentang Bitcoin ya di dalam dunia cryptocurrency. Jadi buat kalian yang ingin mulai berinvestasi, khususnya para investor pemula ya, mudah-mudahan sekarang kalian bisa menambah wawasan kalian ya. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini kalian bisa lebih bertambah wawasannya, lebih bertambah pengetahuannya, dan lebih ngeh lagi tentang apa sih Bitcoin itu gitu ya. Dan buat kalian yang baru datang ke Tia Channel, silahkan subscribe channel ini agar channel ini bisa bermanfaat buat kalian tentunya, dan juga share channel ini ke yang lain guys, agar bisa bermanfaat juga dengan yang lain. Karena ingat, Tia Channel ada channel informasi dan edukasi, di mana Tia Channel selalu memberikan informasi yang menarik buat kalian, untuk dengan edukasi yang sangat bermanfaat buat kalian semua guys. Dan Tia Channel ini memiliki komunitas YouTuber Tia Channel ya. Kalau misalkan kalian ingin bergabung dengan komunitas YouTuber Tia Channel, kalian bisa klik aja linknya ada di kolom deskripsi. Jadi kalian bisa klik aja langsung jadi mulai gabung ya dengan komunitas YouTuber Tia Channel. Ada di Facebook dan di Telegram, kalian boleh tanya apa aja bebas gitu ya. Apalagi ya, oh ya, satu lagi ya, Tia Channel itu selalu mempromosikan channel-channel baru di setiap akhir pekan, khususnya ketika kita memiliki pelajaran atau edukasi tentang YouTube ya. Jadi kalau buat kalian yang ingin channel kalian yang kalian belajar gitu, yang kalian baru belajar di dunia YouTube, yang ingin menjadi YouTuber, kalian ingin channelnya promosikan, kalian juga bisa ya. Caranya ada di kolom deskripsi, kalian baca aja. Ada caranya di kolom deskripsi, kalian baca aja, ikuti langkah-langkahnya. Nanti channel kalian akan dipromosikan setiap akhir pekan di konten video dari Tia Channel ini. Oke guys, so terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhirnya guys. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa menjadi wawasan, menjadi pengetahuan yang sangat berguna buat kalian semua. Dan dukung terus channel ini perkembangannya dengan cara apa? Dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Nyalakan lonceng di sebelah kanannya supaya kalian dapat info-info terupdate dari Tia Channel. So kita ketemu lagi di video berikutnya guys. See you next time. Bye-bye.